asuransi tidak keluar, bonus tidak diberikan, dan terakhir adalah tantangan pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia setelah kembali ke Indonesia. Kan presentasi tentang substansi perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Yang pertama yang jadi latar belakang ini dalam kerangka untuk mencapai kepastian hukum dengan adanya pengalihan kewenangan suburusan perlindungan pekerja migran Indonesia dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memerlukan penyesuaian pengaturan dalam Undang-Undang 18 2017. Kemudian pengalihan wewenang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum diantaranya mengenai kewenangan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian mengenai sistem pelindungan PMI belum maksimal, di mana PMI belum terlindung dari praktik perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Berikutnya, Undang-Undang 18 2017 belum memberikan pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara maksimal, baik sebelum atau saat berangkat maupun setelah purna. Kemudian, ada lagi permasalahan sistem informasi pelayanan pelindungan PMI. Perkembangan teknologi digital akan memudahkan pelayanan pelindungan terhadap PMI, termasuk dalam situasi darurat. Sistem informasi yang terpadu dan integrasi dengan layanan pemerintah dan pihak lainnya memudahkan dalam pencatatan, penyederhanaan, serta kecepatan layanan pelindungan PMI. Yang terakhir di latar belakang ini PMI non-prosedural, di mana PMI yang sering bermasalah di luar negeri sebagian besar karena mereka berangkat tidak melalui prosedur yang benar atau unprosedural. Akibatnya PMI tidak mendapatkan pelayanan pelindungan yang maksimal dari negara. Di halaman berikutnya mengenai isu strategis dalam perubahan undang-undang ini kurang lebih ada 10 isu strategis. Yang pertama, penyesuaian kelembagaan atau nomenklatur dari badan menjadi kementerian. Yang kedua, penambahan pengaturan terkait dengan fungsi promosi dan pemanfaatan peluang kerja terkait dengan pemasaran. Yang ketiga, penyesuaian nomenklatur atase tenaga kerjaan berubah menjadi kantor perlindungan PMI. Yang keempat, penyesuaian istilah menjadi awak kapal perikanan migran dan awak kapal niaga migran. Yang kelima, perluasan cakupan PMI dengan menambah peserta magang. Yang keenam, distribusi informasi peluang kerja luar negeri oleh P3MI bekerjasama dengan Kementerian, kemudian LTSA, UPT, Pemda, dan Desa. Yang ketujuh, penguatan pelindungan sebelum bekerja, kedelapan penguatan pelindungan selama bekerja, 9 penguatan pelindungan setelah bekerja, dan ke-10 penguatan kepesertaan jaminan sosial. Permasalahan PMI sebelum berangkat, di antaranya satu, beban biaya yang terlalu tinggi, kemudian keberangkatan terlalu lama, keberangkatan secara non-prosedural, pemalsuan dokumen, kasus gagal berangkat, penipuan informasi kerja luar negeri, tidak memiliki biaya untuk mengikuti proses penempatan sebagai PMI, kemampuan rendah dalam bahasa asing, dan tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan di negara penempatan. Permasalahan selama bekerja di negara tujuan diantaranya A, gaji tidak dibayar penuh oleh majikan, ini sering terjadi. Kemudian pemotongan gaji di luar kesepakatan, jam kerja yang tidak wajar, kemudian beban kerja terlalu berat, sampai yang terakhir mengalami kasus hukum dengan otoritas setempat. Kemudian permasalahan sesudah bekerja, diantaranya
A. Overstay atau izin tinggal yang sudah habis di negara penempatan, kemudian tinggal di penampungan dan tidak bisa pulang ke Indonesia, ini juga sering terjadi. Kemudian tiket pulang yang tidak dibelikan oleh majikan, asuransi tidak keluar, bonus tidak diberikan, dan terakhir adalah tantangan pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia setelah kembali ke Indonesia. Berikutnya izin ke kedudukan RUU yang akan dibahas dalam prolegnas prioritas. Ini telah tercantum nomor urut 21 dan RUU tersebut merupakan perubahan ketiga setelah sebelumnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penempatan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Adapun yang jadi landasan filosofisnya, sejak dideklarasikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab ekonomi politik dalam menyejahterakan seluruh rakyat. Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara. Dengan bekerja, berarti seseorang sedang mengukuhkan sejarah dan peradaban bangsanya. Dengan bekerja, maka ia menjadi makhluk sosial yang bertanggung jawab atas diri dan lingkungannya. Bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri harus dipahami sebagai upaya pencarian nafkah yang bersifat sementara. Namun, jika negara memahami pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagai salah satu jalan keluar yang bersifat jangka panjang, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membenahi keseluruhan sistem kerja yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebuah bangsa. Landasan sosiologis. Pengaturan dalam pelindungan pekerja migran dimaksudkan sebagai kontrol sosial dan sarana social engineering yang dimaksudkan mencegah kemungkinan munculnya konflik pekerja migran baik dengan pemberi kerja, penyedia kerja maupun sesama pekerja, pun lingkungan sekitarnya serta gangguan keterlibatan masyarakat. Sebagai sarana social engineering, keberadaan peraturan diharapkan bisa menjadi faktor pendorong untuk menuju modernisasi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Mengingat pengaturan perlindungan pekerja migran berimplikasi pada potensi peningkatan perolehan pendapatan, investasi lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi. Secara langsung juga berkaitan dengan peningkatan kehidupan layak bagi pekerja migran dan keluarganya. Adapun yang jadi landasan yuridis, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia. Untuk pengaturan lebih lanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 59 Tahun 2021, PP Nomor 10 Tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang penempatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2024, disahkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selanjutnya Presiden mengesahkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Kemudian ada Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara, Perpres Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini berdampak pada terjadinya pengalihan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, _Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pengalihan kewenangan tersebut berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelindungan pekerja migran Indonesia.
Adapun yang jadi jangkauan dan arah pengaturan dalam perubahan RUU ini ada 11 poin. Yang pertama, perubahan tugas dan wewenang kelembagaan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia. Kedua, terkait pelatihan di mana calon pekerja migran Indonesia sudah harus memiliki kompetensi pada saat ingin bekerja ke luar negeri. Tiga, terkait pemberdayaan tidak hanya diperuntukkan bagi purna PMI, tetapi juga untuk PMI yang berangkat dan keluarganya. Empat, terkait dengan pembiayaan pekerja migran Indonesia. Lima, optimalisasi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintahan desa. 6. Penguatan peran Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia. 7. Visa kerja dan visa lainnya yang digunakan untuk bekerja di negara tujuan penempatan. 8. Kantor pelindungan PMI di luar negeri. 9. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi dan pendataan dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. 10. Belum adanya pengaturan tentang pemagangan di luar negeri. 11. Penguatan peran pegawai sebagai pejabat fungsional pelindungan pekerja migran Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil. Adapun sistematika perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI, di antaranya materi perubahan dalam RUU terdapat 37 angka. 37 angka itu terdiri dari 31 pasal perubahan, meliputi pasal 1, pasal 4, sampai terakhir pasal 78. B. Terdapat 3 pasal sisipan yang meliputi pasal 11A, pasal 18A, dan pasal 22A. C. Terdapat 3 pasal dihapus meliputi pasal 46, pasal 47, dan pasal 48.